Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Baik kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Nah, kalian pasti pernah mendengar atau mungkin pernah melakukan negosiasi kan? Apa sih teks negosiasi itu? Teks negosiasi adalah sebuah teks yang digunakan di dalam sebuah interaksi sosial agar mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak atau pihak yang bersangkutan akan mencari cara atau solusi agar pihak yang menyetujui dan menghasilkan sebuah kesepakatan. Menurut KBBI, teks negosiasi diambil dari kata negosiasi yang artinya proses yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak lainnya. Menurut Ross, negosiasi diartikan sebagai sebuah cara dalam menyampaikan informasi terkait apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita dambakan dari orang lain. Menurut Agnesia, teks negosiasi adalah suatu teks yang berbentuk interaksi sosial dan berguna untuk mencari kesepakatan antara pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Menurut Robin dan Judge, menurut mereka, negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak ataupun lebih akan melakukan transaksi barang atau jasa dan berusaha untuk menemukan nilainya. Tujuan teks negosiasi yang pertama adalah memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesamaan seperti saling mengerti dan saling setuju. 2. Menemukan jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. 3. Memperoleh keuntungan bersama serta tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak atau win-win solution. Ciri-ciri teks negosiasi berupa dialog atau sebuah proposal penawaran, tergantung konteks. Ada lawan bicara karena berupa dialog, berupa kegiatan komunikasi, tertulis ataupun lisan dan langsung maupun tidak langsung. Tujuan akhirnya adalah sebuah kesepakatan, muncul karena adanya perbedaan keinginan antara kedua belah pihak. Unsur 1. Adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. 2. Ada hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. 3. Terdapat partisipan, yaitu pihak yang mengajukan penawaran dan pihak yang menawar. Jenis-jenis teks negosiasi. Teks negosiasi formal. Karena jenis negosiasi ini dibuat dan ditujukan untuk kepentingan formal, maka dari itu teks ini disebut teks negosiasi formal. Contoh penggunaannya yaitu untuk mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa maupun barang kepada lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan. Bisa jadi konteksnya negosiasi secara langsung di dalam sebuah forum, fit and proper text, dan wawancara. Ada pula yang teks negosiasi formal yang dibuat dalam versi dokumen dan bersifat otentik. Dari beberapa hal yang disebutkan di atas, hasil akhir tetap mengikut. Biasanya negosiasi tersebut dilakukan atas nama lembaga, tidak atas nama perorangan. Teks negosiasi informal. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum, sehingga dalam prosesnya akan ada pertemuan, interaksi yang dekat, dan juga bisa kegiatan melobi seseorang dalam suasana santai. Ciri-ciri dari teks negosiasi informal tidak perlu dibuat ataupun dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga bisa kamu lakukan secara langsung saat itu juga. Sementara untuk hasilnya juga tidak mengikat seperti negosiasi formal. Lisan. Teks negosiasi lisan berbentuk percakapan antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu bentuk dari
transaksi secara langsung. Biasanya teks ini digunakan saat berbelanja offline, berbelanja langsung, tertulis. Teks negosiasi tertulis merupakan negosiasi yang biasanya menggunakan bahasa yang perlu diperhatikan. Misal saja dengan menggunakan bahasa yang bagus dan pastinya menggunakan bahasa tertulis. Sementara bentuk dari negosiasi tersebut ada beberapa macam yang barangkali pernah kamu temui. Di antaranya surat permintaan, surat penawaran, dan surat proposal. Di mana sebenarnya jenis teks negosiasi tersebut sangat jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau struktur teks negosiasi yang pertama, orientasi pengenalan ataupun salah pembuka. Apabila menggunakan bahasa interaksi dengan pihak lain, dapat dikatakan hal itu sebagai ajang basa-basi dulu. Jadi di dalam teks negosiasi ada urutan dan juga etikanya, tidak boleh langsung buat negosiasi secara langsung. Yang kedua, permintaan ini harus menyesuaikan dari selera dan juga kebutuhan kamu. Saat ada permintaan, pastinya pihak penyedia barang ataupun jasa akan memberikan harga yang terlebih dahulu. Akan tetapi sebelum masuk ke dalamnya akan ada tahap yang ketiga, yaitu tahap pemenuhan. Pemenuhan tersebut lebih fokus pada penyedia barang dan juga jasa. Apakah pihaknya dapat memenuhi permintaan kamu atau tidak? Untuk kasus permintaan yang terjadi dalam jumlah banyak, pihak penyedia akan melakukan konfirmasi ataupun koordinasi beberapa waktu untuk memastikan stok barang ataupun jasa yang diminta. Yang keempat, ada penawaran. Apabila tahap-tahap di atas sudah cukup, maka akan terjadi penawaran. Apabila harga yang ditawarkan belum cocok dan sesuai, kamu bisa melakukan negosiasi sebelum akhirnya kamu akan memutuskan sepakat maupun menolak. Yang kelima adalah persetujuan. Setelah kedua belah pihak melakukan penawaran dan ditemukan suatu kesepakatan, itu berarti sudah masuk ke dalam tahap persetujuan. Dalam tahap ini sebaiknya dilakukan tanpa ada paksaan sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang keenam adalah pembelian. Apabila sudah cocok dan sesuai di antara kedua belah pihak, barulah dilakukan transaksi pembelian. Jika berhasil terjadi transaksi pembelian tersebut, itu artinya kamu berhasil melakukan praktek negosiasi. Yang ketujuh dan terakhir adalah penutup. Pada bagian penutup akan terjadi kesepakatan. Dengan begitu, transaksi dan juga penawaran pun selesai. Apabila di awal kamu melakukan basa-basi, maka sebaiknya harus ditutup dengan kalimat yang sesuai agar bisa memberikan kesan yang baik kepada pihak penyedia ataupun pembeli. Kaidah kebahasaan. 1. Ada kalimat atau ungkapan yang bersifat persuasif. 2. Menggunakan kalimat atau ungkapan deklaratif. 3. Menggunakan bahasa yang santun. 4. Menggunakan kalimat efektif. 5. Menggunakan kata konjungsi atau walau, begitu, dan lain-lain. 6. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. 7. Menggunakan kata nomina dan pronomina. 8. Menggunakan kalimat kontras, terlalu, lebih, kurang, dan lain-lain. Langkah-langkah menyusun teks negosiasi. 1. Menentukan tujuan. 2. Menentukan pihak yang terkait. 3. Menentukan konflik. 4. Menentukan solusi apa saja yang hendak ditawarkan. 5. Menentukan model kesepakatan yang akan dilakukan. Contoh teks negosiasi. Susun, cabai sekilo harga berapa? 60.000 Bu. Kalau setengah kilo, 35.000. Apa tidak bisa turun jadi 50.000 sekilo? Wah, tidak bisa Bu. Kalau harga segitu, saya tidak dapat untung. Kalau saya beli 10 kilo, masa masih tidak bisa turun harga? Ya sudah, 10 kilo 550.000. Bagaimana Bu? Ya Bu, buluskan 10 kilo dulu, ini uangnya 550.000. Baik Bu, ini cabainya. Jadi kesimpulannya, teks negosiasi adalah sebuah teks yang digunakan untuk menawar sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan. Biasanya digunakan dalam teks kalimat langsung, namun bisa juga digunakan untuk bisnis. Di dalamnya ada hubungan antar pihak agar dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, itu dia guys, pembelajaran tentang teks negosiasi. Selamat belajar ya, dadah!